Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengembangan karir yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Profesor Insinyur Sahril MSc PhD dan Bapak Dr. Sukardi MT IPM. Topik materi kali ini adalah Comprehensive Career Guidance. Sumber dari buku Career Development, Concept and Procedure yang ditulis oleh David J. Cerebalus dan Robert P. Marinelli serta Jeffrey K. Messing. Selanjutnya learning objective, pendahuluan. Yang kedua ada Career Education Revisited, 3 Career Education Model, 4 Career Guidance, 5 Needs Assessment for Career Guidance, 6 Counselor Involvement in Career Education, 7 Counselor Competencies for Career Development, 8 Developmental Guidance Programming. Yang pertama pendahuluan, bimbingan karir komprehensif. Bimbingan karir komprehensif adalah proses yang melibatkan pengembangan kemampuan individu untuk mengenali dan mengembangkan dan mempertahankan karir yang sesuai dengan minat, nilai, dan kebutuhan mereka. Bimbingan karir komprehensif mencakup sejumlah aspek penting seperti evaluasi diri, penjelajahan karir, pengembangan keterampilan, penciptaan rencana karir, pemantauan, dan evaluasi. Jadi bimbingan karir komprehensif dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tentang karir mereka, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta membantu mereka mencapai tujuan karir yang realistis dan memuaskan. Hal ini dapat dilakukan oleh profesional bimbingan karir, konselor, atau mentor yang berpengalaman dalam membantu individu merencanakan dan membangun karir mereka. Mempromosikan bimbingan karir di bawah hibah federal berjudul Ketentuan Legislatif untuk meningkatkan program bimbingan dan pengembangan pribadi. Pusat Penelitian Nasional dan Pendidikan Kejuruan menetapkan kriteria berikut untuk desain program pengembangan karir yang komprehensif. 1. Program harus melayani semua klien. 2. Berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi. 3. Menyediakan layanan dan program yang sesuai untuk situasi tertentu. Yang 4. Memberikan tujuan tertulis untuk staf dan klien. Yang 5. Menggunakan variasi strategi untuk membantu klien dalam mencapai tujuan. Yang 6. Strategi dievaluasi keefektifannya. Yang 7, umpan balik disediakan untuk keputusan manajemen. Cerebalus 1982. Yang kedua, pendidikan karir ditinjau kembali. Pendidikan karir bukanlah konsep baru, tetapi menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir karena kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan pasar kerja. Pendidikan karir harus berfokus pada membekali siswa dengan keterampilan yang dapat ditransfer seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang penting untuk kesuksesan dalam pekerjaan apapun. Pendidikan karir tidak boleh terbatas pada pengaturan ruang kelas tradisional. Siswa harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam magang dan pengalaman belajar berbasis kerja lainnya untuk mendapatkan pengalaman langsung dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari di kelas. Hoyt 1975 menyatakan bahwa pendidikan karir adalah gabungan dari kegiatan dan pengalaman yang melaluinya individu mempersiapkan diri dan terlibat dalam pekerjaan yang dibayar atau tidak dibayar selama hidup mereka. Cerebalus 1982. Jadi pendidikan karir harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa itu tetap relevan dan efektif dalam
mempersiapkan siswa untuk pasar kerja yang terus berkembang. Itu harus fokus pada membekali siswa dengan keterampilan yang dapat ditransfer, pengalaman belajar berbasis kerja, dan peluang untuk pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, model pendidikan karir atau career education model. Ada beberapa model pendidikan karir yang telah dikembangkan untuk membimbing individu melalui proses eksplorasi karir, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Nah, berikut ini adalah beberapa yang paling populer. Yang pertama adalah teori pilihan karir Holland. Nah, model ini mengusulkan bahwa individu memiliki tipe kepribadian tertentu yang sesuai dengan jalur karir tertentu. Tipe kepribadian yang diidentifikasi dalam model ini adalah realistik, investigatif, artistik, sosial, giat, dan konvensional. Yang kedua, teori pengembangan karir super. Nah, model ini menguraikan 5 tahap pengembangan karir yang dilalui individu: pertumbuhan eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan penurunan. Ini juga menunjukkan bahwa konsep diri individu, peran hidup, dan tujuan pribadi mempengaruhi keputusan karir mereka. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial Crumbles. Model ini mengusulkan bahwa keputusan karir individu dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk susunan genetik, kondisi lingkungan, pengalaman belajar, dan keterampilan mendekatkan tugas. Ini menekankan pentingnya paparan peluang karir dan pengalaman yang beragam dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian teori konstruksi karir. Model ini menunjukkan bahwa individu membangun karir mereka berdasarkan pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, dan keterampilan mereka. Ini mengusulkan bahwa pengembangan karir adalah proses berkelanjutan yang melibatkan adaptasi terhadap keadaan yang berubah dan mengembangkan rasa, tujuan, dan makna dalam pekerjaan seseorang. Yang kelima, The Chaos Theory of Careers. Model ini mengusulkan bahwa keputusan karir itu kompleks dan tidak dapat diprediksi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peristiwa, kebetulan, pengalaman pribadi, dan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan. Ini menekankan pentingnya merangkul ketidakpastian dan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi tantangan karir. Model pendidikan karir yang dikembangkan di bawah pengawasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nasional dan kemudian dipindahkan ke Institut Pendidikan Nasional. Yang pertama, the School-Based or Comprehensive Career Education Model atau model pendidikan karir berbasis sekolah atau komprehensif. Yang kedua, Employee-Based Model atau model berbasis majikan. Yang ketiga, Home-Based Model atau model berbasis rumah. Yang keempat, Residential-Based Model atau model berbasis perumahan. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu model pendidikan karir berbasis sekolah atau komprehensif. Model pendidikan karir berbasis sekolah atau komprehensif itu pendidikan karir berbasis sekolah lebih terfokus pada memberikan informasi tentang karir-karir yang tersedia dan mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa dalam menentukan karir yang sesuai. Model ini seringkali melibatkan tes psikologi dan pembinaan karir yang dilakukan oleh guru atau konselor. Yang B, model pendidikan karir komprehensif mencakup berbagai aspek pendidikan karir seperti keterampilan hidup, keterampilan berpikir kritis, pengembangan sosial dan emosional, keterampilan teknis yang berhubungan dengan karir tertentu, pembinaan karir dan mentoring, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan informasi kepada siswa. Nah, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, masing-masing tergantung dari kebutuhan dan kondisi sekolah dan siswa. Model pendidikan karir berbasis sekolah mungkin lebih sederhana dan mudah diterapkan. Sementara model pendidikan karir komprehensif memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang lebih besar. Namun model pendidikan karir komprehensif dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi siswa dalam jangka panjang. Kemudian employee based model atau model berbasis majikan atau pemberi kerja. Model berbasis pemberi kerja mengacu pada sistem di mana pemberi kerja memberikan perlindungan asuransi
kesehatan kepada karyawan sebagai bagian dari paket tunjangan mereka. Dalam model ini, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memilih dan menawarkan paket asuransi kesehatan kepada karyawannya, dan karyawan tersebut biasanya berbagi biaya pertanggungan melalui premi deductible dan pembayaran bersama. Model ini lazim di Amerika Serikat, di mana kebanyakan orang menerima asuransi kesehatan melalui majikan mereka. Model berbasis pemberi pekerjaan memiliki beberapa keunggulan seperti pengumpulan risiko di seluruh kelompok besar karyawan, memungkinkan tarif yang dinegosiasikan dengan penyediaan asuransi dan memberikan manfaat pajak bagi pemberi kerja dan karyawan. Kemudian ada beberapa kekurangan dari model ini, termasuk pemilihan rencana yang terbatas untuk karyawan, kurangnya portabilitas saat karyawan berganti pekerjaan, dan potensi kesenjangan cakupan saat karyawan berada di antara pekerjaan. Selanjutnya, home based model atau model berbasis rumah. Model berbasis rumah atau masyarakat dirancang untuk mengembangkan sistem penyampaian pendidikan untuk rumah dan masyarakat dan untuk menyediakan program pendidikan karir baru untuk orang dewasa. Model ini juga mengembangkan sistem bimbingan dan penempatan karir untuk membantu individu dalam pekerjaan dan peran kehidupan terkait dan meningkatkan kualitas rumah sebagai pusat pembelajaran. Goldhammer dan Taylor 1972 halaman 9. Ini sangat berharga bagi wanita yang semakin banyak berpindah dari rumah ke angkatan kerja. Campbell 1975, Wetter 1975. Model ini dapat memberi mereka keterampilan baru dan wawasan kejuruan yang lebih luas. Model ini dapat disebut juga sebagai Remote Career Education Model atau Online Career Education Model. Model pendidikan karir semacam ini sangat berguna bagi individu yang ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru terkait karir mereka, namun sulit untuk menghadiri kursus atau program pendidikan yang dilakukan secara tatap muka di lokasi tertentu. Model ini dapat mencakup berbagai jenis materi pendidikan seperti video pembelajaran, seminar web, tutorial online, dan modul pembelajaran mandiri. Serbalus 1982. Selanjutnya, residential based model atau model berbasis perumahan. Individu yang kurang beruntung dan keluarga pedesaan menjadi sasaran model berbasis perumahan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan, konseling pendidikan, remedial, layanan komunitas, keterampilan keluarga, dan informasi penempatan untuk seluruh keluarga. Program ini berbeda dari 3 model lainnya karena keluarga atau individu yang pindah ke pusat pelatihan residensial pekerjaan akan dijamin untuk setiap keluarga oleh negara bagian asal setelah menyelesaikan residensi. Model berbasis perumahan membutuhkan komitmen terbesar baik dari individu maupun negara sponsor, dan karena alasan itu mungkin yang paling sulit untuk dikembangkan. Relokasi keluarga yang kurang beruntung atau pedesaan memiliki banyak implikasi sosial dan psikologi yang perlu dipelajari dan mungkin akan terbukti sulit dikelola dengan sukses. Keempat, bimbingan karir. Bimbingan karir mengacu pada proses membantu individu dalam membuat keputusan tentang pilihan karir mereka. Ini melibatkan berbagai teknik dan alat untuk membantu orang mengidentifikasi minat, keterampilan, dan nilai mereka, serta mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi mereka. Bimbingan karir juga memberikan informasi tentang persyaratan pendidikan dan pelatihan, prospek pekerjaan, dan peluang peningkatan karir di berbagai bidang. Tujuan utama bimbingan karir adalah untuk membantu individu membuat keputusan yang tepat tentang karir masa depan mereka dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, dan preferensi pribadi mereka. Proses ini dapat melibatkan bekerja dengan konselor karir, mengikuti tes penilaian karir, meneliti jalur karir,
dan berjejaring dengan para profesional di berbagai industri. Pada akhirnya, bimbingan karir bertujuan untuk membantu individu memilih karir yang memuaskan dan bermanfaat yang sejalan dengan minat, nilai, dan keterampilan mereka. Karakteristik of comprehensive program atau karakteristik program bimbingan karir yang komprehensif. Karakteristik dari program bimbingan karir yang komprehensif dapat meliputi yang pertama pendekatan holistik, yang kedua perencanaan karir, yang ketiga pengembangan keterampilan, yang keempat pencarian pekerjaan, yang kelima dukungan purna kerja, yang keenam evaluasi dan pembaharuan. Nah, jadi program bimbingan karir yang komprehensif dapat dilakukan oleh konselor karir, ahli karir, atau mentor karir dan dapat diselenggarakan di institusi pendidikan, organisasi, atau lembaga swadaya masyarakat. Respon to changing needs atau respon terhadap perubahan kebutuhan. Seiring landscape pekerjaan dan karir terus berkembang, bimbingan karir perlu beradaptasi untuk mendukung individu secara efektif dalam menavigasi jalur profesional mereka. Nah, berikut adalah beberapa tanggapan utama terhadap perubahan kebutuhan dalam bimbingan karir. Yang pertama, penekanan pada keterampilan yang dapat ditransfer. Kemudian pembelajaran seumur hidup, yang kemudian literasi digital, terus eksplorasi karir, kemudian kewirausahaan dan ekonomi pertunjukan, kemudian inklusivitas dan keanekaragaman, kemudian kesehatan mental dan kesejahteraan, kemudian pendekatan yang dipersonalisasi. Untuk secara efektif menanggapi perubahan kebutuhan dalam bimbingan karir, penting untuk menekankan keterampilan yang dapat ditransfer, pembelajaran seumur hidup, literasi digital, eksplorasi karir, kewirausahaan, inklusivitas, dan keragaman, kesehatan mental dan kesejahteraan, serta pendekatan yang dipersonalisasi. Dengan memenuhi kebutuhan yang berkembang ini, bimbingan karir dapat memberdayakan individu untuk menavigasi jalur karir mereka dengan percaya diri dan ketahanan di dunia kerja yang berubah dengan cepat saat ini. Selanjutnya, penilaian kebutuhan untuk bimbingan karir. Nah, dalam melakukan penilaian kebutuhan bimbingan karir, penting untuk memperhatikan konteks individu dan lingkungan kerja dengan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Maka dapat disusun rencana bimbingan karir yang tepat untuk membantu individu mencapai tujuan karir mereka. Komponen of need assessment. Nah, komponen penilaian kebutuhan. Komponen penilaian kebutuhan dalam bimbingan karir biasanya meliputi 1. Mengidentifikasi masalah terkait karir, kemudian menilai minat, nilai, dan keterampilan karir, kemudian mengevaluasi informasi pendidikan dan pekerjaan, kemudian mempertimbangkan faktor pribadi dan kontekstual, kemudian meninjau keterampilan pengambilan keputusan karir, lalu mengidentifikasi hambatan dan tantangan, kemudian menggabungkan umpan balik individu. Nah, secara keseluruhan penilaian kebutuhan yang komprehensif dalam bimbingan karir melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan terkait karir individu, termasuk minat, nilai, keterampilan, kemampuan, pengambilan keputusan, faktor pribadi, dan kontekstual, hambatan, dan umpan balik. Dengan memahami secara menyeluruh komponen-komponen ini, konselor karir dapat mengembangkan rencana karir yang dipersonalisasi dan efektif yang mendukung individu dalam membuat pilihan karir yang terinformasi dan bermakna. Selanjutnya, need assessment procedure atau prosedur penilaian kebutuhan. Nah, prosedur penilaian kebutuhan dalam bimbingan karir adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan persyaratan terkait karir dan individu yang mencari bimbingan. Ini melibatkan pengumpulan informasi untuk menyesuaikan layanan bimbingan karir dalam memenuhi kebutuhan khusus mereka. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan prosedur penilaian kebutuhan dalam bimbingan karir. Yang pertama, tentukan tujuan dan ruang lingkup.
kemudian identifikasi pemangku kepentingan, kemudian pilih metode penilaian, kemudian kembangkan alat penilaian, kumpulkan data, analisis data, menafsirkan hasil, kembangkan rekomendasi, kemudian menerapkan rekomendasi. Selanjutnya, keterlibatan konselor dalam pendidikan karir. Keterlibatan konselor dalam pendidikan karir sangat penting untuk memberikan siswa bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tentang jalur karir mereka. Pendidikan karir mencakup berbagai kegiatan dan layanan yang membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk perencanaan dan eksplorasi karir yang sukses. Konselor memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kegiatan dan layanan ini, yang mungkin termasuk 1. Penilaian karir, eksplorasi karir, perencanaan karir, penulisan resume dan surat pengantar, persiapan perguruan tinggi dan karir, konseling karir, kemitraan komunitas, kesehatan, dan keragaman. Keterlibatan konselor dalam pendidikan karir sangat penting untuk mendukung siswa dalam perjalanan pengembangan karir mereka. Mereka memberikan bimbingan, sumber daya, dan dukungan untuk membantu siswa mengeksplorasi, merencanakan, dan mengejar karir yang bermakna dan memuaskan yang sejalan dengan minat, nilai, dan tujuan mereka. Kompetensi konselor untuk pengembangan karir. Sebagai seorang konselor karir, ada beberapa kompetensi kunci yang penting untuk konseling pengembangan karir yang efektif. Kompetensi tersebut antara lain penilaian dan eksplorasi karir, kemudian kompetensi perencanaan karir dan penetapan tujuan, kemudian pengembangan dan manajemen karir, kemudian keterampilan konseling dan komunikasi, kemudian keanekaragaman dan inklusi, kemudian pemberdayaan dan advokasi, literasi teknologi dan digital. Nah, ini adalah beberapa kompetensi inti yang penting untuk dimiliki oleh seorang konselor karir agar dapat secara efektif mendukung klien dalam perjalanan pengembangan karir mereka. Penting untuk dicatat bahwa kompetensi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifikasi dan populasi tempat konselor karir bekerja, dan pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan kompetensi ini. Kemudian yang ke-8, Development Guidance Programming. Nah, program pemrograman bimbingan perkembangan mengacu pada proses memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu selama tahap perkembangan mereka dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan mereka dan membantu mereka mencapai potensi penuh. Jenis pemrograman ini biasanya terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau program anak usia dini, dan mungkin melibatkan berbagai strategi dan aktivitas untuk mengatasi kebutuhan pengembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan karir individu. Pemrograman bimbingan perkembangan biasanya melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama, penilaian, penetapan tujuan, perencanaan dan implementasi, pemantauan dan evaluasi, kolaborasi dan rujukan, dokumentasi dan pencatatan. Secara keseluruhan, program bimbingan perkembangan bertujuan untuk mendorong perkembangan optimal individu dengan memberi mereka bimbingan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menavigasi berbagai tantangan perkembangan dan mencapai potensi penuh mereka. Demikianlah presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.